lebih banyak dengar Tuhan, mungkin masalah akan semakin berkurang dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan berbicara, isinya akan merupakan solusi supaya kita tidak jatuh ke sana. Ketika dengar Tuhan berbicara, isinya akan merupakan jalan keluar. Bagaimana tidak terus hidup dalam kepahitan kepada suamimu. Mungkin ketika kita diam dengar Tuhan berbicara, isinya adalah ini. Tuhan akan beritahu buat kita bagaimana cara memenangkan suami kita yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika kita dengarkan Tuhan bicara, yang biasanya kita cuma ngeluh, Tuhan suamiku begini, suamiku gitu Tuhan. Mungkin perlu diam dengar Tuhan berbicara. Mungkin ketika Tuhan bicara, Tuhan akan berkata gini, kamu tahu kenapa suami belum bertobat? Masalahnya adalah kamu sendiri. Kamulah yang menghalangi suami kamu sehingga belum bertobat sampai sekarang. Cuman akhirnya karena kita nggak pernah ambil waktu dengar Tuhan berbicara dan diam, kita cuman tertarik Tuhan dengarkan keluh kesah kita dan menyelamatkan suami kita. Padahal kunci untuk keselamatan suami ada pada istri-istri yang takut Tuhan, istri-istri yang saleh, istri-istri yang tahu mendengarkan suara Tuhan. Kita berkata gini, orang bebal itu dia berbicara sebelum mendengar. Jadi ngomong dulu, padahal belum dengar gitu masalah sebenarnya. Nah, itu ciri orang bebal. Nah ini roh kebebalan ini banyak dalam gereja hari-hari ini. Roh kebebalan ini. Kita enggak mendengarkan. Jadi yakinkan ini dalam hati saudara, bahwa Tuhan sangat-sangat ingin berbicara kepada kita. Seperti suami yang rindu curhat dengan istrinya. Seperti bapak yang rindu untuk ngumpul dengan anaknya dan kemudian dia bagikan planningnya dia ke depan. Sebagai seorang bapak, saya punya planning buat anak saya. Saya lihat potensinya dia seorang pelukis. Saya sudah mulai berpikir ke depan, saya tinggal arahkan dia. Saya bilang sama dia, sayang, kamu tidak habis inspirasi untuk melukis. Dan hampir semua lukisannya dia nggak lihat contoh. Dia imajinasi dia sangat-sangat kuat sekali. Dan saya bilang, sayang, kamu lebih banyak berdoa. Saya bilang, kau baca Alkitab, baca Injil, kamu kan dapat banyak lukisan. Tinggal memvisualisasikan apa yang Yesus kerjakan dalam Injil, dalam bentuk lukisan. Lukisan kamu kan jadi berkat buat banyak orang. Begitu lihat lukisan kamu, orang kan bisa bertobat lihat lukisan kamu. Saya bilang, mungkin setahun lagi. Kamu bisa pameran lukisan. Bisa pameran lukisan. Dengan launching buku Jicimu, saya bilang itu mungkin. Ya, berdoa dari sekarang. Kalau kamu sungguh-sungguh terus kembangkan itu. Saya bilang, mungkin nanti launching buku kakakmu dan kamu sekalian pameran lukisan kamu. Dan akan jadi berkat bagi orang lain. Saya punya planning. Satu kali anak saya punya ibu-ibu rohani di Amerika, adiknya dia itu color blind, buta warna. Tapi dia seorang pelukis hebat terkenal di Amerika. Yang artis-artis pesan lukisan dari dia untuk rumahnya dia, tempat peristirahatannya dia. Yang satu lukisan itu harganya bisa $20,000, $30,000 gitu. Satu lukisan. Saya bilang, satu kali saya sudah punya planning, saya punya dream, saya punya mimpi. Satu kali saya bisa kirim anak saya ke Amerika. Sekarang umur 7 tahun. Saya pikir by the time anak saya umur 12 tahun, dia sudah jadi seorang pelukis profesional yang akan memberkati dunia lewat lukisannya dia. Saya sebagai bapak punya planning, punya rencana buat anak-anak. Sama bapak kita di surga, dia punya planning. Cuma banyak kali ya karena kita nggak interested dengan rencana Bapak buat hidup kita. Kita cuma interested Bapak kita tolong kita dengan masalah kita. Betul nggak kira-kira? Ya? Ini persoalannya. Nah, saya ingin beritahu bahwa dengar suara Tuhan it's very, very simple. Sangat-sangatlah gampang dan sangatlah sederhana. Saya memberikan kepada saudara kuncinya di sini. Apa yang saya sedang bicarakan di sini. The key-nya di sini. Karena enggak ada.
Nggak ada 5 langkah untuk mendengar suara Tuhan dan tidak meleset. Itu nggak ada. Banyak orang berpikir, belajar mendengar suara Tuhan mengharapkan, 5 langkah sehingga saya tahu siapa jodoh saya. 5 langkah supaya nggak meleset pokoknya gitu. Cari tahu ini kehendak Tuhan dengan persis nggak akan mungkin salah. Gitu. Orang coba berpikir pragmatis, orang berpikir tentang hasil yang seperti itu. Nah. Nggak ada yang seperti itu. Oke, kalaupun saya ajarkan nanti saudara akan kecewa nanti karena dalam prakteknya tidak seperti itu. Tidak semudah seperti teori yang saya bisa berikan buat saudara 7 cara bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, dalam training kenabian saya latih itu dan kemudian ada aktivasi itu. Cuma ini enggak mungkin saya bisa lakukan itu pagi ini. Jadi saya sedang memberikan buat saudara fondasinya, dasarnya ini yang kita harus rubah dulu. Kita harus develop, kita harus kembangkan ini. Yang pertama tadi bahwa Tuhan dia ingin berbicara kepada semua termasuk kepada saudara. Tuhan bukan cuma ingin berbicara, dia sangat-sangat rindu. Dia sangat rindu sekali berbicara kepada kita. Nah, bukan cuma berbicara buat kita, tetapi bersama dengan kita, ngobrol dengan kita, bersekutu dengan kita, seperti seorang suami yang ingin bersama dengan istrinya, sama seperti seorang bapa yang ingin share, bagikan rencana buat kita sebagai anak-anaknya. Problem banyak orang Kristen lah ini, mereka sebetulnya lebih mencintai pertolongan Tuhan daripada Tuhannya. Banyak orang Kristen lebih mengejar, itu awal tahun ini Tuhan berbicara begini. Tuhan berkata, beritahu nih pada umatku, bahwa tahun ini, don't seek my hand, but seek my face. Jangan kejar dan cari tangan Tuhan, tapi kejar dan cari wajahnya Tuhan tahun ini. Tangan berbicara tentang berkat. Tangan berbicara tentang apa yang dia bisa buat untuk kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Tangan berbicara tentang uang. Saudara bisa lihat tangan Tuhan. Bisa lihat berkat Tuhan dinyatakan. Tapi dalam waktu yang sama, kamu gak pernah lihat wajahnya Tuhan. Itu yang menyebabkan banyak orang disembuhkan, tetapi karakter gak berubah. Itu yang menyebabkan banyak orang, udah lihat tangan Tuhan diberkati, luar biasa bisnisnya. Tapi karakter gak berubah. Kenapa? Sebab perubahan hanya terjadi ketika saudara memandang wajahnya Tuhan. Ketika saudara ketemu Tuhan face to face, melihat Tuhan muka dengan muka. Itu yang membuat saudara berubah karakter saudara dan hidup saudara. Musa ketika dia naik ke atas gunung, 40 hari 40 malam dia berpuasa, berdoa. Ngapain dia cuma bersekutu dengan Tuhan? Cuma bersama dengan Tuhan, just be with God. Cuman ada bersama dengan Tuhan, cuma fellowship, ngumpul dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan beritahu hukum-hukumnya. Musa dia lihat Tuhan, dengarkan Tuhan, dia tulis apa yang Tuhan katakan. Dan Alkitab berkata begini, ketika Musa turun dari gunung itu, wajahnya, his face shine. Mukanya dia bersinar, wajahnya dia bercahaya. Sehingga dia harus tutupi, karena orang gak tahan lihat mukanya dia. Itu terjadi. Perubahan karakter hanya akan terjadi ketika engkau ketemu muka dengan Tuhan. Itu sebabnya seek the face of God and don't seek the hand of God. Kalau saudara temukan wajahnya, saudara akan temukan yang lainnya. Amin. Rindukan untuk ketemu dengan kepala itu. The head, kepala itu. Kalau saudara ketemu kepala, saudara akan ketemu semuanya. Karena di kepala itulah ada pikiran. Di kepala itulah ada keinginan. Di kepala itulah ada semua. Ada perasaannya dia, planning, vision. Itu ada semua di kepala. Jadi ketika saudara hidup berfokus kepada cari wajah Tuhan, saudara akan menemukan semua yang lain yang ada di dalam kepalanya Tuhan buat saudara. Amin.
harus kembangkan ini. Kerinduan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Coba katakan sama-sama lagi. Tuhan ingin berbicara kepada saya. Tuhan rindu bersama dengan saya. Nah, yang kedua adalah ini. Simple. Ketika kita bicara tentang mendengar Tuhan berbicara, kita masih punya pandangan seperti perjanjian lama. Ya, kalau Tuhan bicara, malaikat turun, datang. Ya. Oh, ada api yang turun kemudian ke kamar kita, ada asap memenuhi kamar kita. Baru kemudian kita merinding, wow Tuhan ada di sini. Kita berpikir nunggu musik dulu dimainkan, baru Tuhan bisa berbicara kepada kita. Gitu ya. Atau ya, kita mendengar audible voice, suara audible dari Tuhan. Atau ada penglihatan, ada mimpi. Kita selalu berbicara tentang mendengar suara Tuhan, hal-hal yang bersifat wah sensasional dan spektakuler dan hal-hal yang aneh seperti ini. Yang kita mulai berpikir, wow, kita mulai berpikir, nggak mungkin lah Tuhan bicara kepada saya audible kayak gitu. Ya kepada Nabi mungkin iya. Tapi saya ibu rumah tangga, masa Tuhan bisa bicara dengan cara begitu. Nah kita harus paham ini. Bahwa dalam perjanjian baru, perjanjian lama Roh Kudus itu ada di atas mereka, tidak ada di dalam mereka. Oke? Itu sebabnya dalam perjanjian lama Tuhan harus berbicara lebih banyak secara eksternal. Secara eksternal, yaitu lewat penglihatan, ada mujizat, manifestasi api turun, wah hal-hal malaikat menampakkan diri, itu dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena memang Roh Kudus tidak tinggal di dalam mereka. Tapi perjanjian baru, Roh Kudus, dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Perjanjian lama Tuhan mau berbicara, malaikat turun, orang bisa rebah pingsan gitu karena takutnya dengan manifestasi Tuhan. Nah bayangkan kalau Tuhan harus bicara selalu lewat cara itu, ketika kita nyetir mobil, tahu-tahu malaikat turun di mobil itu, dan kita akhirnya nggak sadar lagi, tabrakan. Kita punya konsep kalau Tuhan bicara ini yang gini-gini nih. Sehingga kita mulai berpikir, saya nggak mungkin lah Tuhan bicara dengan cara gitu kepada saya. Nggak mungkin. Di perjanjian baru, dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga ketika kita setir mobil pun, karena Roh Kudus di dalam kita tidak perlu sampai trance. Kita nggak perlu sampai akhirnya kayak orang kesurupan, kemudian kita nggak sadar, kemudian Tuhan berbicara. Karena sambil kita setir mobil, Roh Kudus di dalam kita bisa dia memberikan impresi, ada suara dari dalam ini yang berkata, pergi telepon temanmu itu. Dan kita nggak harus dengar audible voice dan berkata, demikianlah kata Tuhan, 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 Tuhan. Ada ekonya gitu di mobil itu dengaran. Itu akan muncul di dalam bentuk impresi aja mungkin. Cuma sebuah kesan tiba-tiba kok muncul nama Teresia. Sebentar kita setir mobil, kita nggak mikir apapun, kita mungkin mau pergi makan siang, gitu ya. Kok tiba-tiba ada muncul telepon Teresia. Dan nama itu gak bisa hilang dari pikiran saudara. Teresia, Teresia, Teresia. Dan saudara gak mikirin tentang dia. Udah lama mungkin sudah gak ketemu. Teman-teman kerja sudah dulu waktu masih kerja di kantor sama-sama. Tiba-tiba nama itu muncul. Saudara gak pernah memikirkan. Nah, itu selalu trademark. Oke, ciri kalau Tuhan berbicara gitu. Selalu bersifat tiba-tiba. Suddenly. Saudara nggak pernah mikirin tentang orang itu. Nggak pernah bahkan bayangin tentang orang itu. Saudara lagi mengerjakan yang lain, berpikir tentang yang lain. Tiba-tiba nama ini muncul. Dan itu nggak bisa hilang. Beberapa menit sudah merasakan semakin kuat nama ini gitu. Bahkan tiba-tiba sudah bisa merasakan di dalam ini kesedihan ketika nama itu muncul. Sudah merasakan sedih di dalam ini. Tiba-tiba mungkin sudah nangis ketika Tuhan bilang nama ini, ada nama ini muncul. Sepertinya itu dari pikiran saudara sendiri. Ketika saudara mulai merasakan sedih,
Apa yang terjadi adalah ini. Saudara sedang merasakan apa yang Teresia itu sedang alami saat itu. Dan ketika saudara belajar mentaati dan ikuti impresi dorongan yang dari dalam itu seperti itu. Saudara akan temukan ketika saudara telepon, ternyata mungkin Teresia dia baru saja digambarin sama suaminya. Saudara merasakan sakitnya apa yang Teresia sedang alami. Tiba-tiba saudara ketika telepon saudara kan kaget, ternyata Teresia dia lagi mungkin punya rencana bunuh diri karena suaminya baru ketahuan suaminya selingkuh. Ketika saudara telepon, saudara akan terheran-heran dan terkaget-kaget. Nah, banyak kali kita enggak mendengarkan yang seperti ini karena kita pikir, itu pikiran kita sendiri. Paham ya? Dia menginterupsi kita punya pikiran. Karena Tuhan di dalam kita, kalau dia mau berbicara, dia akan berbicara seperti pikiran kita. Cuman lebih dalam sumbernya dari sekedar pikiran manusiawi kita. Nah seperti tadi contohnya itu, kita lagi setir mobil, mungkin kita lagi di mall, kita enggak mikir, kita mungkin lagi mikir shopping. Tiba-tiba kemudian muncul kata, doakan suamimu. Itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kata itu, suamimu, atau mungkin mamamu yang ada di luar pulau mungkin. Muncul nama itu, tiba-tiba kamu lagi shopping. Itu adalah bentuk Tuhan Roh Kudus dia sedang interupsi saudara. Roh Kudus sedang mengambil perhatian saudara. Karena saudara tidak memikirkan orang-orang tersebut. Gitu. Paham ya? Dia di dalam saudara. Latih mengembangkan, mengenali suara yang di dalam. Dan saudara akan temukan tentunya setelah menikah. Ya kan? Sebagian besar sudah menikah jauh lebih lama dibanding saya. Setelah menikah ya awal-awal, biasanya setahun pertama itu masa-masa adaptasi. Ya, masa-masa adaptasi. Kadang-kadang para istri mengharapkan suami itu punya karunia kenabian. Maksudnya gini, istri nggak perlu ngomong, harusnya suami udah tahu apa yang dia mau. Gitu. Ya, itu fenomena hampir seluruh dunia saya kira itu. Ya, saya konseling dengan banyak suami istri yang sudah ribut terus. Cuma gara-gara perbedaan-perbedaan seperti itu di awal-awal tahun pertama. Makanya sebetulnya penting bukan cuma bimbingan pranikah sebelum menikah. Tapi justru pasca pernikahan itu lebih penting di mentoring justru masa-masa itu. Karena pranikahnya belajar teori-teori, begitu praktek percayalah teorimu banyak kali enggak sesuai dengan praktek yang dialami. Makanya ketika orang praktek mengalami kesulitan komunikasi, ya sebagian besar istri berharap suaminya itu punya karunia marifat, sehingga nggak perlu ngomong, ya istrinya kepinginnya suaminya agak romantis gitu, ya diperhatiin, bilang I love you gitu, dipeluk gitu kalau waktu. Tapi ada suami itu memang umumnya suami, saudara. Dia sangat otak kiri, istrinya karena sepanjang hari di kantor istri cuma duit, kerjaan, masalah itu kan. Sehingga kadang-kadang gini nggak nyambung. Kesannya kadang-kadang suami ini orang yang sangat tidak romantis, tidak mengerti perasaan istri. Sementara istri berharap mestinya lu tahu dong kebutuhan gua, gitu kan. Suami bilang loh, kalau kamu mau apa ngomong, gitu kan. Nggak nyambung. Akhirnya banyak kali seperti itu. Dalam hubungan dengan Tuhan. Setelah sekian tahun, ya awal-awal pernikahan kita harus belajar berkomunikasi. Jangan berharap satu sama lain mengerti apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Kita harus ngomong, Pak aku suka kalau kamu tuh gini loh. Ya, Pak aku suka kalau kamu tuh bilang gini. Setiap hari lah at least Pak bilang I love you. Sehari sekali aja. Ya. Dari kantor Pak kalau bisa, ya Pak ini loh aku suka loh kalau Papa SMS. Ya SMS yang agak sedikit romantis gitu, beri pujian buat aku gitu ya. Nah,
ada banyak suami yang nggak ngerti, yang gitu. Jangan berharap suami tahu bahwa dia kirim SMS, boro-boro mikir kirim SMS buat istrinya kalau udah di kantor kan dengan kesibukan. Tapi kalau istrinya bilang komunikasikan berkata, Pak, kalau di kantor tuh apa sekali-sekali kalau pas makan siang, at least SMS sekali lah gitu. Mungkin nggak bilang apa-apa, cuma tanya mah lagi gimana, lagi ngapain. I love you, I'm thinking of you, saya memikirkan tentang kamu, you're a special person. Ya, jangan berharap suami kalau istri nggak ngomong dia tahu. Ngomong. Nah awal-awal pernikahan mesti ngomong, komunikasi mesti nggak harus lisan, nggak bisa cuma berharap suaminya mengerti apa yang diinginkan istrinya. Gitu. Ya, hampir semua istri senang lah dapat SMS dari suami yang berkata, Ma, I love you. Cuma bilang itu aja, mungkin cuma satu kata itu. Senang nggak istri? Senang semua maksudnya. Iya. Tapi berapa banyak yang nggak pernah terima SMS seperti itu dari suaminya? Kapan terakhir kali suami SMS atau mungkin peluk dan bilang I love you gitu. Nah saya beritahu, sebagian besar suami, saudara harus diberitahu awal-awal pernikahan gitu. Harus ngomong komunikasi. Kepinginnya apa? Suami harus belajar ngomong. Pagi kesukaannya dia apa? Tapi setelah sekian puluh tahun menikah, ya hidup bersama, makan bersama, melalui semua proses bersama-sama. Tidak selalu, kalau sudah 20 tahun menikah, istri masih terus nggak nyaman karena suaminya. Udah 20 tahun suamiku nggak pernah bilang I love you. Nah kalau sudah 20 tahun suami nggak pernah bilang I love you, ya buktinya ya mama kayak anak remaja aja mesti bilang I love you, I love you. Yang penting sudah pokoknya deposito ada. Kalau 20 tahun suami perlu disuruh masih dikasih tahu, Pak bilang I love you dong. Loh kan lucu loh, udah 20 tahun menikah, suami masih disuruh dikasih tahu juga, Pak bilang I love you dong. Ini udah jam berapa ini Pak, belum bilang I love you gitu. Kalau udah 20 tahun menikah, suami masih mesti dikasih tahu, mesti bilang I love you jam berapa. Ya. Istri harus ngomong apa yang dia inginkan. Berarti dalam pernikahan ini komunikasi nggak jalan dengan baik. Saya temukan setelah saya 14 tahun menikah, saya nggak perlu ngomong, sayang aku kepingin ini. Istri saya sudah tahu pikiran saya. Paham? Dia bisa baca apa yang saya inginkan tanpa harus saya ngomong. Dengan Tuhan itu sama kayak gitu. Kita selalu berharapnya Tuhan bicara audible. Anakku pergi ke sana. Anakku, aku ingin kamu nginjili orang itu. Kita ingin dengar suara Tuhan, baru kita pergi nginjil. Gitu. Setelah jadi Kristen sekian lama, kalau dari awal Kristen kita paham. Kita bangun hubungan, komunikasi dua arah, persekutuan yang terus menerus. Sampai satu titik gini. Saudara, Tuhan nggak harus bicara audible lewat penglihatan, lewat mimpi. Kadang-kadang Tuhan pakai cara begitu untuk surprise kita. Ya. Tapi setelah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, kita baca firman, banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saudara sampai satu titik gini, pikiran saudara jadi pikirannya Tuhan. Paham nggak ya maksud saya di sini? Ya, perasaan saudara ketika saudara rasa sesuatu buat seseorang, saudara nggak akan lagi ragu ini perasaanku sendiri atau perasaan setan atau apa gitu. Saudara sudah bisa membedakan karena sudah begitu nyatunya dengan Tuhan, sehingga Tuhan nggak harus ngomong audible atau lewat cara-cara yang sensasional, cuma untuk memberitahu keinginannya buat saudara. Saudara bisa langsung tahu keinginannya Tuhan. Paham ya? Makanya nggak ada jalan pintas. Berapa banyak istri-istri yang kalau suami telepon, entah di luar negeri suaminya telepon. Ketika terima telepon,
Ini siapa ya? Gitu. Loh, udah menikah 20 tahun masih nggak ngenali suara bojo, itu piye? Hah? Malah mikirnya, ini Johnny ya? Johnny itu mantan pacar sebelum menikah dulu. Loh, sudah sekian tahun menikah sama suami yang sama? Kok telepon dari luar negeri nggak ngenali suaranya? Ini kan mesti something wrong ini. Berarti kan komunikasi nggak lancar. Kemungkinannya suaminya bisu, nggak pernah ngomong. Atau suaminya jengkel, kepahitan sama istrinya, sehingga nggak pernah ngomong-ngomong lagi. Ya, duduk di meja makan, mau makan aja gitu. Nggak ada komunikasi. Kalau sudah menikah, sudah akan tahu langsung ini suara siapa. Betul? Alamiah sekali kok dengar suara Tuhan. As simple, sederhana seperti itu. Ya. Ya. Dia di dalam kita. Belajar dengarkan suara di dalam. Lihat satu ayat terakhir. Ibrani pasal yang ke-1. Ibrani pasal 1. Ayat yang ke-1, lihat. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu ini perjanjian lama, ya. Allah berulang kali, artinya bukan cuma sesekali, berulang-ulang kali, karena Allah kita Allah yang suka berbicara. Okay. Berulang kali dan dalam pelbagai cara. Jadi caranya Tuhan berbicara dalam perjanjian lama itu macam-macam. Pelbagai cara ketika dia berbicara kepada umatnya. Dan kemudian berkata gini, kepada nenek moyang kita, yaitu para nabi, ya dalam perjanjian lama, hakim-hakim. Tuhan berbicara berulang kali dengan berbagai macam cara kepada nabi-nabi, perjanjian lama, perantaran nabi-nabi. Maka, ayat 2, pada zaman akhir ini, yaitu sekarang, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya, siapa itu? Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perjanjian lama, Tuhan berbicara berulang kali, berbagai macam cara dipakai berbicara kepada nabi-nabi. Nabi-nabi adalah suara Tuhan buat bangsa. Tapi perjanjian baru Tuhan berkata gini, Dia berbicara lewat anaknya. Makanya ketika Yesus hidup di dunia ini, enggak ada nabi lain. Tuhan enggak berbicara lewat nabi, dia enggak utus siapapun kecuali Yesus. Kenapa? Sebab Yesuslah suara Allah buat dunia pada waktu itu. Yesuslah firman itu. Semua yang Yesus katakan, itulah yang Allah katakan. Sebab Yesus adalah firman Allah. Sebabnya, kalau saudara ingin dengar suara Tuhan, banyak baca ini. Banyak baca firman ini. Semakin saudara banyak baca firman ini, karena inilah suaranya Tuhan. Semakin banyak baca ini, saudara seperti sedang mendeposito uang dalam rohnya saudara. Baca firman, banyak. Nanti ini firman ini akan muncul pada saat dan waktu yang tepat ketika saudara membutuhkannya. Karena tugas Roh Kudus adalah itu. Nah, kalau Roh Kudus berbicara, dia nggak mungkin berbicara yang di luar ini. Makanya orang kalau malas baca firman, cuma berharapnya dapat penglihatan, dengar suara audible. Nah ini, makanya banyak akhirnya yang bingung dan tersesat akhirnya. Gak usah terlalu pusing, mengharapkan yang aneh-aneh dengar suara Tuhan. Baca firman tiap hari. Karena ini suara Tuhan buat saudara tiap hari. Nanti ketika saudara sedang dalam keadaan masalah, Roh Kudus di dalam saudara, dia tinggal tarik deposito itu. Ayat muncul,
Ya, ayat mulai muncul, firman kata-kata mulai muncul. Karena saudara tiap hari membaca firman, mendengarkan firman. Dalam zaman akhir ini Tuhan berbicara lewat anaknya, yaitu firman Allah ini. Dia selalu berbicara untuk kita tiap-tiap hari. Amin. Nah kalau sudah cuma baca firman seminggu sekali, itu yang menyebabkan kita susah mengenal ini suara siapa. Gitu. Karena seminggu sekali. Nah seminggu sekali khotbah 45 menit itu, yang masuk kadang-kadang nggak sampai 10%. Apalagi usia sudah makin uzur, ya toh? Ya agak sedikit loadingnya agak lambat. Ya, agak tell me sedikit kalau sudah usia udah di atas 60, 50 kadang-kadang sudah agak sedikit tell me, telat mikir. Ya, ini datanya ini sudah agak sedikit susah terima data-data baru gitu kan. Cuman emosi aja perasaan, pokoknya seneng gitu kan. Tapi di sini kosong dalam pikirannya nih. Dikotbahin nggak bisa nyimpen data gitu. Kan semakin tua ya seperti itu. Makanya perlu tiap hari. Nah kalau tiap hari diisi, 10%, saudara akan jadi kaya. Percayalah, saudara tidak akan kesulitan dengar suara Tuhan dan membedakan mana Tuhan, mana bukan. Tidak akan susah, percaya. Tidak akan susah. Sehingga satu titik begini, ini yang asiknya adalah ini. Yang keinginan Tuhan yang terbesar adalah ini. Sehingga satu titik, firman itu, suara Tuhan itu menjadi manusia di dalam diri kita. Sehingga ketika kita ngomong apapun kepada teman kita, itu adalah Tuhan yang sedang berbicara. Kita tidak harus getar-getar, Tuhan berkata kepadamu. Nggak harus seperti itu. Orang karismatik kadang-kadang bikin takut banyak orang. Gak usah. Saya kadang-kadang cuma salaman saja. Gitu. Salaman aja sambil buka mata gitu. Dia bilang, gak usah bilang demikian kata Tuhan. Gak usah. Salam aja. Tuhan akan tolong kamu. Gak usah takut. Simple. Sebenarnya gak akan menakutkan buat orang lain. Amin. Kenapa? Firman menjadi manusia. Perkataan saudara itu adalah menjadi nubuatan suara Tuhan buat orang lain. Orang lihat hidup saudara saja, orang lihat firman. Dan orang bisa bertobat karena cuma lihat hidup saudara. Keluarga saudara menjadi firman yang tertulis, yang bisa dibaca, yang tersurat, orang bisa lihat secara langsung. Ini kabar baiknya, pergerakan kebangunan rohani terbesar ke depan. Bukan nabi bernubuat dan orang bertobat. Bukan, ketika saudara kembali ke kantor, ke rumah tangga saudara, ya pembantu saudara nggak perlu diinjili, cuma lihat saudara. Saya punya sopir, udah beberapa sopir saya yang bertobat terima Yesus dari Muslim. Cuma sederhana, saya makan, saya ajak turun makan bersama dengan saya. Pembantu, udah kayak keluarga saya, dia tidur di kamar anak saya bersama dengan saya. Pembantu saya baru, beberapa yang Islam baru bertobat terima Yesus. Dan saya kirim beberapa, supaya dia nggak tinggal di kampungnya, karena kalau kampungnya tahu dia jadi terima Yesus, bisa berbahaya. Jadi saya kirim, saya bangun jaringan, suruh kerja di tempat lain, di keluarga Kristen yang lain, supaya dia bisa dimuridkan di sana. Jadi kalau pembantu saudara sudah 30 tahun dan tetap Islam, belum percaya kepada Yesus, mesti ada sesuatu yang salah dalam keluarga saudara. Oh iya, masa 30 tahun gak bisa lihat Yesus dalam diri saudara? Iya toh, masa nggak asin-asin digarami 30 tahun? Pasti nggak beres. Ya, jangan senang, ada banyak orang senang. Wah ini Pak Samuel pembantu ini setia, 30 tahun di rumah ini kerja. Jangan bangga kalau pembantu 30 tahun kerja di rumah saudara. Kasih batas waktu, 2 tahun, 3 tahun membantu cukup. Masuk Islam, keluar udah jadi Kristen, sekolahin dia, kasih kursus buat dia. Kemudian kasih modal untuk dia pulang kampungnya dia untuk kerja ngurus usaha di sana. Harusnya seperti itu. Cari pembantu lagi, jangan yang cari yang Kristen. Ya? Karena banyak kali yang Kristen malah lebih kurang ajar di rumah daripada orang yang bukan Kristen pembantu. Loh iya,
Kalau pembantu Kristen paling gampang sekali, katanya mengasihi. Kok cuma ngambil ini aja, kok marah Tuhan. Gitu kan. Susah kan, kita udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Jangan cari pembantu yang Kristen. Ya? Cari yang non-Kristen. Tujuannya lo ini, supaya saudara kan mikir loh, harus jadi berkat. Karena dia bukan Kristen, saudara harus menangkan dia jiwanya. Targetkan 2 tahun, suruh kasih modal selama kerja di rumah saudara, dimanusiakan mereka. Ajak makan bersama, ajak rekreasi bersama, gitu. Jangan cuman jadi pembantu gitu direndahkan. Sama, perlakukan mereka seperti keluargamu. Saudara akan dengan cepat menangkan pembantu saudara, percayalah. Saudara akan dengan cepat menangkan sopir saudara di rumah. Amin. Setelah itu, muridkan dia, kursus dia, kasih modal dia, apa visimu, apa mimpimu. Saya punya tukang kebun, 1. Tukang kebun potong rumput aja, karena kita 2 hektar halaman tempat kita cukup luas, jadi potong rumput, saya ambil dari desa. Setelah 6 bulan kerja, saya panggil, saya duduk nanti. Apa mimpimu? Apa visimu ke depan? Apa tujuan hidupmu ke depan? Nah, kamu ingin belajar apa? Dia bilang, saya ingin belajar media om. Saya tertarik dengan dunia media. Kamera, syuting, dia pengen belajar. Saya bilang, oke, kau masuk ke departemen media saya. Saya coba masuk ke situ, enggak sampai 2 tahun. Dia sudah bisa editing, dia bisa syuting, dia bisa mengerjakan. Dia jadi ketua departemen di media di tempat saya. Tukang kebun, potong rumput dari kampung. Seharusnya itu yang kita bisa kerjakan. Amin. Simple, sederhana. Dengar suara Tuhan. Oke, tunduk kepala kita berdoa ya. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Haleluya. Thank you Lord. Berapa banyak yang sudah dengar suara Tuhan pagi ini?